Ini adalah hasil dari kompos. Ini bisa digunakan untuk pupuk dasar atau pemupukan tanaman seperti cabai, tomat, terong, ataupun tanaman sayur lainnya. Inilah hasil pupuk komposnya kawan-kawan. Jadi untuk aplikasi ke tanaman cabai bisa langsung diberikan, baik itu untuk pupuk dasar ataupun pupuk susulan. Pemupukan cukup 2 genggam aja untuk 1 batang, dan hasilnya seperti ini untuk tanaman cabai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng serta like video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini udah akan membuat modifikasi pupuk kompos atau pupuk organik dari pohon ataupun bonggol pisang teman-teman. Ini sangat bagus dan bisa mengalahkan pupuk kompos dari kohe ataupun pupuk kandang. Yang mana kompos pohon pisang ini bisa digunakan untuk tanaman cabai ataupun tanaman lainnya. Nah, video kali ini udah akan membuat pupuk kompos dari pohon pisang ataupun bonggol pisang untuk tanaman cabai hanya menggunakan media yang ada di sekitar kita. Bahkan ini adalah sampah ataupun limbah teman-teman. Di akhir video udah akan membuat atau menjelaskan apa saja manfaat dari kompos pohon pisang ini dan kelebihannya dari pupuk kandang ataupun kohe. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara proses pembuatannya. Yang pertama kita gunakan bonggol ataupun pohon pisang. Nah, jenis pohon pisang ini bebas ya teman-teman. Boleh pohon pisang yang ada di sekitar kita, yang penting pohon pisangnya itu sehat ya. Pohon pisang tua ataupun muda bebas. Selanjutnya kita mempersiapkan media keringnya. Media kering bisa teman-teman gunakan seperti video tadi, yaitu menggunakan serasah daun kering ataupun sampah yang kering, menggunakan serbuk ataupun menggunakan sisa abu pembakaran, ataupun kalau teman-teman punya tanah humus di bawah rumpun bambu itu juga sangat bagus. Daun bambu yang sudah kering juga bagus, atau ada kohe yang sudah kering. Nah, ini juga lebih bagus teman-teman. Jadi media kering ini gunanya nanti untuk menstabilkan atau mengurangi kadar air pada bonggol pisang atau pohon pisang. Nah, di sini musim kemarau, jadi udah modifikasi komposisi ataupun takarannya itu 50-50. Yang mana seandainya 5 kilo bonggol pisang yang sudah dicacah atau dicincang, kita juga mempersiapkan 5 kilo media keringnya. Nah, ini bagus ya teman-teman. Nanti hasil komposnya tidak kering dan juga tidak basah. Ini bagus diaplikasikan pada musim kemarau atau pada media yang lahannya sedikit kering teman-teman. Oke, kita lanjut bagaimana prosesnya. Pertama kita haluskan atau kita cincang terlebih dahulu bonggol pisang atau pohon pisangnya.
Nah teman-teman, media pohon pisang atau bonggol pisang sudah kita cacah. Nah usahakan teman-teman mencacahnya lebih halus lagi agar lebih cepat terurai atau terfermentasi. Selanjutnya kita mixing ataupun kita campurkan semua media kering dengan cacahan pohon pisang ini. Ya, seperti yang udah jelaskan tadi, takarannya 50-50. Nah kalau hanya memiliki sedikit pohon pisang nggak apa-apa. Yang penting usahakan jangan banyak takaran pohon pisang dibanding media keringnya. Ini diupayakan agar cepat kompos atau cepat terfermentasi teman-teman. Nah teman-teman, semua media sudah tercampur. Kita lanjut proses pengomposan. Pengomposan ini terjadi secara alami. Kita nggak butuh lagi EM4 atau decomposer. Nah, ini bisa teman-teman letakkan atau teman-teman simpan di tempat teduh, tidak terkena hujan. Kalau terkena matahari nggak apa-apa. Nah, atau teman-teman tutup sedikit di terpal juga nggak apa-apa. Biasanya pengomposannya itu durasinya hanya sekitar 10-15 hari. Ini sudah bisa dipakai teman-teman. Dengan ciri nanti medianya tidak kering dan juga tidak terlalu basah. Kompos pohon pisang ini bisa digunakan untuk media tanam atau sebagai pemupukan. Dan bisa juga teman-teman simpan untuk jangka waktu yang cukup lama teman-teman. Baik, kita lanjut beberapa manfaat atau keunggulan kompos dari bonggol ataupun pohon pisang ini. Yang pertama adalah biayanya sangat murah, bisa teman-teman gunakan di berbagai campuran media yang ada di sekitar kita seperti daun kering ataupun kompos lainnya. Selanjutnya, ini mengandung berbagai ragam unsur, mulai unsur hara NPK, mikroorganismenya cukup banyak, dan juga ada karbonnya, ada trichodermanya. Jadi ini sudah komplit teman-teman, lebih komplit dari kandungan pada kompos kohe ataupun pupuk kandang. Dan ini juga bisa digunakan sebagai media ketika tanaman kita kekurangan air atau di musim kemarau panjang. Karena kompos ini menyimpan air yang cukup lama atau sebagai nutrisi untuk memenuhi kebutuhan cairan pada tanaman teman-teman. Jadi itulah sedikit informasi bagaimana caranya pemanfaatan limbah ataupun sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Nah ini alhamdulillah sudah terbukti dan udah sering sekali menggunakan pupuk ini tidak hanya di tanaman cabai tapi tanaman-tanaman sayur lainnya. Sebenarnya ini sudah lama teman-teman, cuman baru kali ini udah publikasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan channel Uda selalu berkembang dan doakan agar Uda selalu diberi kesehatan agar mampu selalu berbagi pengetahuan teman-teman. Karena di sini Uda tidak hanya berbagi secara teori tapi sudah praktekkan di kehidupan sehari-hari. Sukses terus buat teman-teman. Assalamualaikum.